Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Hari ini saya akan bicara tentang apa di sana? Bisa bahas sama-sama? Kuat? Nothing is impossible. Kita akan bicara soal apa, saudara? Nothing is impossible. Mari kita baca Lukas 1 ayat 37 dengan suara yang seluruh dunia terdengar. 2, 3, mulai. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, sekarang kalau saya baca, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, rame-rame jemaat bilang, kami percaya juga tidak ada yang mustahil. Bisa? Jemaat bilang apa? Oke, siap? Oke. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tingkatkan iman saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dengan imannya menggoncangkan bumi, katakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kasih pujian bagi Dia, come on. Haleluya. Baik umat Tuhan, bilang di kiri kanan, congratulations for you. Nah. Ada teori ilmiah yang disebut neuroplasticity atau plastisitas otak. Teori ini mereka menemukan dalam penelitian bahwa neuroplasticity adalah teori ilmiah yang menyatakan bahwa otak manusia dapat berubah, dibentuk ulang, dan menciptakan jalur baru, bahkan pada usia lanjut ketika seorang percaya, katakan percaya, fokus dan melatih dirinya secara konsisten, maka dia akan mengalami pembaruan-pembaruan otaknya, walaupun dia sudah usia lanjut. Hal yang dahulu dianggap tidak mungkin, seperti trauma sembuh, kebiasaan merusak, kebiasaan buruk bisa berubah, bahkan kemampuan baru muncul, dan itu bisa terjadi. Ilmu pengetahuan membuktikan batas manusia seringkali bukan pada kemampuan, tetapi pada pola pikir dan keyakinan. Kalau pola pikir mindsetnya berubah, keyakinannya berubah, nothing is impossible. Apa kaitannya dengan firman Tuhan dari teori ini? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam Lukas 1 ayat 37 ini bicara soal konteks janji kelahiran Yesus yang secara biologis tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang wanita belum pernah bersetubuh dengan seorang pria bisa mengandung? Tapi memang nothing. Nada bisa tinggi sedikit kan? Nothing. Yes. Saudara lihat? Secara biologis tidak mungkin. Dan teori ini mensupport, mendukung apa yang dikatakan oleh firman Allah. Secara ilmiah, iman mengubah cara manusia berpikir dan bertindak. Secara ilmiah mereka teliti, kalau orang beriman, mereka dapat mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Asalkan pikiran mereka berubah, pasti tindakan mereka bisa berubah. Secara rohani, Allah bekerja melampaui hukum keterbatasan manusia. Ilmu menunjukkan kemungkinan perubahan firman Tuhan. Sekali lagi, ilmu menunjukkan kemungkinan perubahan. Sedangkan firman Tuhan menyatakan sumber kuasa perubahan itu adalah Allah sendiri. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa ada kemungkinan orang bisa berubah. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil. Amen. Sebagai satu kesimpulan intelektual bahwa jika otak manusia saja bisa diubah melalui iman, fokus dan ketaatan, apalagi Allah yang menciptakan otak itu sendiri. Amen. Saudara lihat, itu artinya saudaraku yang kasih, ilmu pengetahuan berkata, mustahil bisa menjadi mungkin. Itu ilmu pengetahuan. Sedangkan firman Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Nothing is impossible bukan sekadar slogan iman, tapi itu selaras dengan realitas ciptaan Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang kasih, bagimu dan bagiku tidak ada yang mustahil. Haleluya. Orang yang tidak percaya pun mereka percaya. Apalagi saya dan saudara harus lebih percaya lagi. Ada yang bisa katakan amen? Ya. Ketika kita bicara soal nothing is impossible, maka Allah bekerja saat kekuatan manusia habis. Sesuatu bisa possible, yang impossible menjadi possible ketika kita berakhir. Masa kekuatan manusia kadaluarsa, expired, tidak lagi diandalkan dan dipakai. Walaupun ada. Dalam doa puasa Daniel ini, kita diajarkan satu hal. Ketika tubuh kita dilemahkan karena kebiasaan kita memakan makanan-makanan yang punya energi atau punya protein tinggi seperti daging babi, daging sapi, daging ayam, lumpia isi udang, balek, sos, bumbu balacang, rujak cingur, saudara kasih, terasi udang, campur dengan terasi rote, saudara kasih. Saudara mengalami kelemahan, tapi imanmu dikuatkan. Imanmu dikuatkan. 21 hari ini kita mengalami sebuah transaksi perubahan, yaitu saya dilemahkan secara fisik supaya spirit dan rohani saya dikuatkan. Amen. Jadi lemah 21 hari, kuat untuk selama-lamanya. Lemah berapa hari? Kuat berapa hari? Come on. Saudara lihat tidak seimbang bukan? Bilang kiri kanan, pastikan tahun depan kamu orang pertama yang daftarkan. Kasih di kiri kanan. Semoga lagu River Babylon masih ada kenar waktu itu. Supaya orang-orang yang menarinya juga bisa ikut doa puasa. Karena untuk itulah Anda menari hari ini. Untuk tahun depan dipersiapkan. Amen. Umat Tuhan, Daniel 10 ayat 12. Daniel tidak mengenalkan posisi kekuasaan atau kecerdasannya. Tetapi Daniel 10 ayat 12 bilang apa saudara? Sejak hari pertama engkau merendahkan diri, doamu didengar. Artinya apa? Artinya apa? Doa-doa deklarasi kita, Tuhan respon dan menjawabnya. Bila di kiri kanan, terimalah. Ketika manusia sampai pada batasnya, Allah mulai menunjukkan kuasanya. Apa artinya itu? Selama manusia masih bisa mengendalikan dirinya, memakai kekuatannya, self-effortnya, kekuatan usaha dirinya sendiri, maka manusia akan cenderung sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Ketika saya berakhir, Tuhan memulai. Amen. Coba katakan bersama saya. Ketika saya berakhir, Tuhan memulai. Sebutkan orang sebelah kanan. Ketika VLC berakhir, Tuhan memulai. Jadi segera berakhirlah saudaraku yang kasih. Tetapi saat kita kehabisan jalan, iman naik mengganti usaha dan kuasa Tuhan dinyatakan. Intinya seperti ini. Batas manusia bukan akhir cerita. Batas saya dan saudara bukan akhir cerita, tetapi titik awal kemustahilan menjadi tidak lagi mustahil bagi saya dan saudara. Katakan, kelemahan saya dan berakhirnya kekuatan saya, awal kekuatan Allah. Amen. Kenapa itu? Yang pertama, supaya manusia tidak mengandalkan dirinya sendiri melainkan Allah. Tuhan sering memberikan manusia sampai pada batasnya agar sumber pertolongan hanya satu. Jawab saya, hanya satu. Tuhan sendiri. Coba Anda bayangkan seorang yang berjalan
di padang gurun dengan memegang beberapa botol air. Selama air masih ada, ia merasa aman dan tidak mencari sumber lain. Namun ketika botol itu kosong, baru ia sadar hidupnya hanya bergantung pada satu sumber, yaitu mata air yang lain. Dia tidak dapat mengandalkan botolnya yang sudah kehabisan air. Apa artinya itu? Tuhan sering memberikan cadangan manusia kita habis, supaya kita berhenti mengandalkan diri sendiri dan kembali berseru kepada satu-satunya sumber pertolongan kita. Ialah siapa? Dari manakah datang pertolongan VLC? Dari Tuhan mencipta langit dan bumi. Dari manakah datang pertolongan VLC? Dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Cadangan gas bumi, cadangan minyak manusia di bumi ini makin menipis, yang akan membuat bangsa-bangsa mempertahankan kehidupannya, yang akan memicu perang dunia. Karena masing-masing bangsa ingin mempertahankannya. Kalau dia beli gas, beli minyak dari orang lain, dari negara lain, dikasih pajak yang sangat tinggi. Makanya saudara lihat, karena Amerika itu punya sumber-sumber yang tidak terbatas, Trump dengan seenaknya dia bilang pajak impor 25%. Bagi Cina saya kasih 100%. Dia omong saja. Dan waktu dia omong, market di Wall Street naik turun, saudara yang ngasih. Kesempatan orang jual beli di sana mengambil tarik keuntungan gara-gara Trump. Begitu dia katakan saya berhenti, cancel dulu untuk mengambil alih Greenland, emas turun harga. Tapi begitu dia bilang saya mempersiapkan untuk ambil Greenland, naiknya tidak tanggung-tanggung. Sudah lihat kenapa? Karena manusia memegang saham seperti kertas kosong. Tapi kalau mereka pegang emas, mereka bisa hidup. Sehingga saudara yang kasih, kita jangan lupa Tuhan berkata, silver is mine, gold is mine. Tuhan bilang emas dan perak punya kulah. Karena itu saudara yang bilang kiri kanan, no worries. Apa? Jangan takut. Dunia kehabisan sumber, tapi kita memiliki sumber. Haleluya. Nah, umat Tuhan, kekurangan akan sumber-sumber alam ini karena keserakahan manusia yang membuat manusia itu terbagi menjadi dua. Yaitu manusia yang memiliki senjata, yang berkata senjatanya itu ialah pertolonganku ialah dari Tuhan, Mazmur 121 ayat yang kedua. Dan ada yang mengatakan kami mampu dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi kami dapat mempertahankan kehidupan kami. Dua manusia ini akan terjadi ketika mereka diperhadapkan dengan the lacking of the earth resources. Kekurangan-kekurangan sumber-sumber daya alam membuat ada orang yang bergantung kepada pencipta alam semesta, yaitu Tuhan yang kita percaya. Tapi ada orang, ada suku bangsa yang semakin memakai teknologinya untuk mereka bisa merubah air laut, air asin menjadi air tawar. Mereka bisa merubah berbagai macam, bahkan udara pun bisa ditransfer menjadi air minum. Dan berbagai macam teknologi-teknologi. Oke, itu baik. Tapi dengar saudara kekasih, kalau Tuhan berkata akan terjadi kekurangan dan musibah, akan terjadi kelaparan, kalau Tuhan berkata pasti akan terjadi. Tetapi kita percaya bahwa di batas kekuatan manusia, disitulah kuasa Tuhan mulai nyata. Ada yang bisa katakan amin? Kita lihat di 2 Korintus 1 ayat yang ke-9. Perhatikan ayat-ayat ini, kata-katanya sangat detail. Kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Baca kuat. Melainkan kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus menulis bahwa kami seolah-olah sudah mati.
Kami mendapatkan hukuman mati, sudah mati. We will penalty. Kami sudah dikenakan penalti. Supaya apa? Kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, melainkan kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Saya percaya dunia sedang menuju kepada hukuman mati. Dunia sedang kekurangan air, bahkan udara pun akan menjadi polusi. Sehingga manusia mengalami seperti ada masalah dengan jantung. Demikian pula hutan yang adalah paru-paru bumi menjadi gersang karena tokoh-tokoh orang-orang besar yang punya backingan dengan ini, saudara kasih, dengan kekuatan-kekuatan ini dan itu, lobby politik, kekuatan senjata dan segala macam kekuatan-kekuatan memegang rahasia musuh, yang mereka gunakan rahasia musuh untuk memeras mereka. Apalagi musuh itu pemimpin-pemimpin. Mereka pakai untuk peras supaya mereka bisa mengambil, menggaruk sebanyak-banyak mungkin sumber-sumber alam. Anda bisa bayangkan kalau satu pengusaha bisa kaya sampai 100 triliun, 200 triliun, mau makan berapa banyak? Mau sampai kapan? Gak mungkin dia punya pabrik kacamata lalu tempel 3 kacamata sekaligus. Betul kan? Tapi saudara lihat, itulah keserakahan manusia. Manusia menggeruk bumi ini, hutan, alam, segala macam diambil, dan pada akhirnya manusia minta, waktu banjir mereka bilang, Tuhan tolong. Malaikat bilang, bosan cari sepo, baru minta Tuhan tolong bosan. Kamu yang menciptakan problem, lalu kamu sepertinya kamu minum racun, kamu minta Tuhan yang mati. Itulah dilema manusia. Karena manusia, mereka memakai kekuatan mereka sendiri. Dengar saudara yang kasih, dunia sedang menuju kepada hukuman mati. Artinya apa? Dengan segala keterbatasan, mereka kalau tidak angkat tangan dan menyerah, mereka akan mati dengan sendirinya. Pasti. Karena Alkitab tidak pernah berbohong. Amin saudara, amin? Yes. Di batas kemampuan manusia, iman dimurnikan dan kebergantungan dipusatkan kepada Allah. Kalau manusia tidak tahu rasa susah, tidak tahu rasa bahwa dia tidak lagi bisa mendapatkan jawaban dengan ilmu pengetahuannya. Dengar, Yesaya berkata, bangsa-bangsa ditutupi oleh kegelapan. Bangsa-bangsa. Berarti seluruh bumi dia ada di bawah kegelapan. Bukan soal penerangan listrik, tapi kegelapan karena mereka dengan kekuatan, kemampuan, ilmu dan teknologi justru menjebloskan mereka ke dalam kegelapan yang sesungguhnya. Alkitab berkata, perjalanan orang benar tambah hari sampai kapan? Sedangkan orang fasik, mereka tidak tahu, seolah-olah mereka berjalan dalam kegelapan dan tempat yang licin. Sudah gelap lagi licin. Mereka akan menjadi korban kesombongan dan kepongahan mereka. Yang kedua, alasan kenapa Tuhan inginkan kita masuk ke dalam keterbatasan kita. Supaya apa? Supaya apa? Kemuliaan hanya bagi Allah, bukan bagi manusia. Katakan, amin. Tuhan bekerja paling nyata saat manusia tidak lagi punya alasan untuk membanggakan diri. Kita baca di Hakim-Hakim 7 ayat yang kedua. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan kau itu, sehingga aku tidak akan menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka, supaya jangan ada orang Israel yang membanggakan diri terhadap aku. Supaya jangan ada yang bilang, saya, kobetana, teauna. Nah, bukan aku, but not I am, but he is. Haleluya. Bukan aku, tapi dialah. Lalu Tuhan bilang kepada Gideon, suruh mereka pulang. Yang sombong, yang angkuh, yang mementingkan diri sendiri, pulang. Apa itu artinya? Ketika semua kekuatan manusia disingkirkan, kuasa Tuhan menjadi satu-satunya sumber kemenangan kita. Katakan, amin. Saudaraku yang kasih, bukan berarti kita menyangkal bahwa seolah-olah kita
sudah tidak punya apa-apa. Kita punya sesuatu. Karena memang Tuhan memberikan kepada kita secara alamiah kekuatan, kemampuan berpikir, kekuatan moral, kekuatan fisik Tuhan berikan, kekuatan mental Tuhan berikan. Itu semua untuk kita enjoy life. Bukan untuk menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Semua kemampuan, katakan, semua kemampuan dalam diri saya, untuk saya bisa menikmati Tuhan. Bukan untuk saya menyangkal Tuhan. Karena saya pintar, saya tidak perlu Tuhan. Justru karena pintar, dia menikmati Tuhan. Amen. Makanya ada dua kecenderungan. Kalau orang pintar itu cenderungnya drastis. Pintar bisa dia percaya Tuhan total seolah-olah dia bodoh. Pintar seolah-olah dia segala-galanya. Tuhan is nothing. Kosong. Sudah lihat? Itu ekstrim yang sangat jelas. Umat Tuhan, batas manusia bukan kegagalan. Tetapi titik awal manusia memanifestasikan kuasa Allah. Disinilah iman bertemu mujizat. Katakan, iman bertemu mujizat. Saat saya dan saudara manusia menjadi lemah, maka mereka akan berjumpa dengan mujizat. Karena ketika kita menjadi lemah, uang kita tidak dapat andalkan, kekuatan fisik kita tidak andalkan, kekuatan lobi tidak dapat andalkan, kekuatan jabatan, kedudukan, pekerjaan kita dapat andalkan lagi. Semua kita tidak andalkan, maka yang muncul iman. Ketika iman muncul, mujizat akan mencari. Di mana iman, di situ mujizat akan datang. Yang kedua, ketaatan kecil membuka terobosan besar menuju ketidakmustahilan. Coba baca sama-sama 2, 3. Yes. Puasa Daniel tampaknya sederhana. Menahan diri dari makanan tertentu. Namun ketaatan kecil itu membuka wahyu besar dan kemenangan rohani. Betul saudara? Betul? Kita tinggalkan makanan-makanan tertentu. Toh kalau kita buka puasa sebentar, bukan lagi untuk balas dendam, tapi bersyukur kepada Tuhan. Karena saya sudah dikenyangkan oleh kebaikan. Karena saya sudah dikenyangkan oleh kebaikan, maka perut saya akan isi seala kadarnya. Daging sepotong, ikan sepotong, sayur sepotong, doa panjang. Amin dong. Apa sepotong? Sayur sepotong, ikan sepotong, tempe sepotong, doa panjang. Nah, begitu dong. Saudara, sehat itu mahal. Betul saudara? Bangun tidur badan enak itu mahal. Karena banyak orang mau bangun enak, mereka mesti gym. Gym jam 11, 12, sudah teler baru tidur, bangun enak. Kita nggak pakai itu. Doa puasa, makan sayur, makan marungga, makan ini, makan itu. Agak sedikit ke belakang-belakang, tapi bangun pagi, oke. Oke, nah kita lanjut. Saudara lihat. 1 Samuel 15, ayat 22 bilang apa saudara? 2, 3. Ketaatan lebih baik daripada korban. Nothing is impossible bukan dimulai dari tindakan spektakuler yang wah, tetapi dari apa saudara? Ketaatan sederhana yang konsisten. Ada 2 contoh. Yang pertama, janda di Sarfat. Ketaatan kecil di tengah-tengah kekurangan. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16. Janda itu hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Namun ia taat untuk memberi terlebih dahulu kepada Nabi Elia. Elia katakan, do it first for me, made for me, a bike first. Elia bilang, ibu buatlah kepadaku dahulu. Apa yang terjadi ketika dia mendahulukan Elia, yang adalah gambaran Tuhan, yang adalah otoritas rohani, yang dia kagumi, yang dia hormati dan dia layani. Hari ini bisa Anda lakukan seperti itu. Maka apa yang terjadi saudara kekasih? Hasil besar terjadi. Tepung, minyak yang ada di tempatnya tidak pernah habis selama masa kelaparan. Bilang kiri kanan, ATM-mu tidak akan kosong. Bank online-mu tidak akan kosong.
Salenganmu di rumah akan diisi terus, tapi simpan baik-baik, anak-anak bongkar nanti. Saudara lihat, ketaatan kecil membuka pemeliharaan supernatural. Oke? Kecil saja. Dia mau mati, makan habis mati. Tapi ketika dia mendapatkan suara Tuhan, makanya saudara itu bukan hanya punya gereja saja, bukan hanya punya pendeta saja. Harus punya suara rasul, suara nabi. Nah kalau gerejamu percaya nabi palsu, susah karena. Oke? Bilang kiri kanan, kamu harus punya suara kenabian. Ya. Anda harus dapat firman Tuhan, Anda harus dapat lagu yang Tuhan berikan. Haleluya. Iya kan? VLC ini punya firman Allah, VLC ini punya lagu, ya. Tuhan kasih. Saudara mesti punya suara kerasulan. Karena kalau saudara tidak punya suara yang rasul itu artinya menunjuk. Kamu akan lakukan ini, dia taat. Nabi berkata, nanti akan terjadi begini. Kalau saudara punya suara kenabian, kenapa suara nabi dan rasul? Karena gereja itu dibangun oleh nabi dan rasul. The power, the gift of the apostle and the prophet. Bukan oleh gembala, bukan oleh pendeta, bukan oleh guru, penginjil. Gembala bukan. Nabi dan rasul. Itulah sebabnya doa-doa puasa ini Anda mendengar suara kerasulan. Suara kerasulan kita tahun ini, faster, deeper, water, nothing. Percaya saja, karena itu suara kerasulan. Suara kerasulan kita untuk 20, 24, 20, 34 adalah tahun apa? Tahun percepatan supernatural, peningkatan supernatural, perluasan supernatural. Itu adalah pesan-pesan Nabi. Kita dapat. Jadi saya tidak bilang saya Nabi, tapi di dalam gereja harus punya the spirit of prophecy dan the spirit of apostle. Roh kerasulan dan kenabian itu mesti ada. Kalau tidak gereja itu akan dimangsa oleh antikris. Pasti. Gereja itu tidak akan kuat. Karena dia seperti bangunan yang dibangun di tepi pantai dengan menggunakan pasir. Begitu angin datang, begitu air datang, lenyaplah istana yang dibangun di atas pasir. Umat Tuhan, dengar baik-baik. Gereja itu bukan soal organisasi, bukan soal fasilitas. Gereja itu soal the message of the prophet and the message of the apostolic. Gereja yang kuat adalah gereja yang dibangun atas dasar kerasulan karena orang percaya yang kuat. Gereja yang kuat, pribadi yang kuat, pernikahan yang kuat, keluarga Kristen yang kuat, lembaga Kristen yang kuat. Mereka harus punya suara kenabian dan kerasulan. Satu hari Ibu Melce berdoa dengan timnya tentang keuangan. Lalu Tuhan bilang kepada Melce, sampai pada musim Minawa yang berikut, kamu tidak akan kekurangan keuangan. Sampai sekarang tunas bangsa tidak kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan memakai suara kerasulan. Bukan profesor doktor tentang education, bukan. Walaupun kita percaya dan kita mau untuk ada profesor doktor di tengah-tengah kita. Tapi kita lebih percaya iman menaklukkan segalanya. Dan iman datang dari suara kenabian dan kerasulan. Katakan amin. Bilang kiri kanan, kamu harus punya pesan rasul dan nabi. Di dalam hidup saya pribadi, keluarga, membesarkan anak, melakukan pelayanan, apa saja, saya selalu punya pelayanan, punya pesan profetik, punya pesan kerasulan. Kalau tidak saudara lihat, ini roti dan minyak, tepung dan minyak ini hanya satu kali bikin aja. Begitu makan habis mati. Anda bisa bayangkan? Biasanya kalau harusnya begitu makan habis semangat, betul kan? Ini makan habis mati artinya apa? Mereka hopeless. Kalau makan racun habis mati oke. Tapi ini makan roti bakar, roti goreng, bale gula habis mati. Itu artinya apa? Dia tidak punya pengharapan sama sekali. Tapi begitu suara kerasulan dan nabi datang.
Haleluya. Mereka akan hidup satu musim lagi. Saya deklarasikan 2026 sampai 2034. Anda akan makan dan minum dengan cara yang luar biasa. Dengan cara yang spektakuler. Dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang tidak mungkin. Dengan kekuatan dompet. Anda dikenyangkan dari surga. Katakan amin. Yang kedua, Naaman. Naaman taat pada perintah sederhana. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 14, kita tahu cerita itu. Bahwa Naaman ingin mujizat besar. Tetapi Tuhan memberi instruksi sederhana. Mandi 7 kali di sungai Yordan. Dan saudara tahu, yang memberikan suara kenabian kepada Naaman adalah mbak-mbak di rumah. Mbak Siti bilang kepada ibunya, Bu, maaf Bu. Bu, maaf. Apa? Bu, aku dengar di Israel tuh ada nabi Bu. Aku kasihan. Bapak kalau dekat ibu rasanya kurang enak. Kasihan loh Bu. Tuh Bu lihat drama Korea. Mereka saling happy ending. Malam-malam kalau papinya pulang, maminya pakai dasar 1 tali, happy. Ini begitu papinya pulang, ibu pakai baju 7 lapis. Aduh kasihan Bu. Bilang dong sama Pak, ada nabi di Israel. Saudara lihat, walaupun pembantu rumah tangga, tapi dia punya pesan kerasulan. Amin. Amin. Apa yang terjadi waktu disampaikan kepada Naaman? Mbak di belakang bilang coba ke Israel. Oke, kita coba. Karena sudah pakai lemon, kasih lengkuas, kasih kurus garam, ulik-ulik sampai gosok-gosok, sumbu-sumbu. Mbak di Urain sudah dipanggil, Okabit sudah dipanggil, dari Bang sudah dipanggil, dari Pulsama sudah dipanggil, tiup-tiup badan tambah babangka. Oke, Naaman bilang oke. Besok saya akan hidupkan mesin mobil saya yang 4-wheel drive. Saya akan bawa yang terbaik. Saya akan datang ke Israel. Singkat cerita. Sampai di Israel, Naaman bilang, Elisa. Naaman tidak mau keluar. Elisa tidak keluar. Akhirnya utusan datang. Utusan tuh bawa macam-macam. Elisa bilang, mau perlu siapa? Apakah nabi? Ya, nabi. Kenapa? Bapak Jenderal di Pembadan dong, bentel-bentel. Ada Pulau Sumatera di sini, Alor di sini. Dan dia kusta. Dia kalau meeting itu, dia hanya mata saja yang dibuka. Dia malu. Elisa bilang, oh begitu. Suruh pergi dia colo badan 7 kali di sana. Suruh dia pergi baptis salam di sana. Wih itu sesat, kalau baptis itu sesat. Ini saya akal-akal saya hidup sekarang kira-kira begitu. Elisa suruh bilang, kalau sama baptis lu tuntut kulit begini. Kok mandi 7 kali begini, saya tuh ada apa? Maaf, saya ini sudah biasa kasih kalah bangsa-bangsa. Kenapa dia tidak suruh saya berperang? Kenapa dia tidak suruh saya taklukkan musuh? Orang itu bilang, Pak, kalau seandainya dia suruh pasti Bapak lakukan. Kan ini yang suruh mandi saja. Turun saja. Dia bilang, di sana tuh ada sungai-sungai hebat. Kenapa kau suruh saya ke air mata itu semua air kuning, air hijau jadi satu di sana? Apalagi kalau orang Mantasi sudah pas turun dari atas sana datang. Apalagi orang Fatfeto tada dari bawah. Aci dan Baba lari di lelai besokopan. Naaman bilang lu sana suruh saya pergi mandi di itu bawah mata atau di camplong sana. Kenapa lu suruh saya mandi di air yang kotor begini? Dia bilang labal lu dengar. Daripada lu dipermalukan. Dia bilang oke lah. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7. Naaman bilang, wow, I'm like a baby. My skin like a baby newborn. Kulit saya seperti kara yang baru dilahirkan. Singkat cerita, Naaman pulang. Wih, pulang ganteng sekali. Dari sana tuh bawa ke rumahnya tuh. Lalu ibunya panggil Mbak. Mbak, sini Mbak. Memang betul yang kamu bilang itu. Dengar saudara. Kalau Anda punya pesan kerasulan, Anda akan dimuliakan oleh Allah. Kasih pujian bagi dia. Come on. Terobosan sering datang lewat ketaatan sederhana, bukan cara yang spektakuler. Yang 7 katakan. Naaman hanya melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Dia tidak sempat jabat tangan dengan Elisa. Dan akibatnya ada seorang ajudan. Siapa namanya tuh? Siapa? Gehazi. Dia manipulasi dan akhirnya kusta daripada Naaman turun ke dia. Kedua kisah ini memberikan pengertian bahwa, baca bersama saya, satu langkah ketaatan kecil hari ini bisa menjadi pintu terobosan besar esok hari. Katakan. Umat Tuhan, yang ketiga, apa yang mustahil di mata manusia adalah panggung kemuliaan Allah. Tuhan sengaja membiarkan situasi mustahil agar tidak ada manusia yang mengambil keuntungan. Amen. Coba kita lihat Sakaria 4 ayatnya yang ke-6. Kuat, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan rohku, kata Bapak Fahren Funai, sejak dia masuk menjadi persiapan wali kota. Itu ayat menjadi nyata bagi beliau. Dan bagi saya dan saudara yang percaya, amen. Katakan, bukan dengan kuat dan gagah, come on. Tapi oleh roh Tuhan yang bekerja di dalam saya dan melalui saya. Amen. Saudara lihat, ini semua menunjukkan bahwa Tuhan sengaja membiarkan situasi itu mustahil agar tidak ada manusia yang bisa mengambil kemuliaan. Artinya apa? Apa yang mustahil dalam hidupmu bukan akhir cerita, itu justru awal intervensi Allah. Amen. Kalau kamu menemukan ketidakmungkinan terjadi, kemustahilan terjadi dalam hidupmu, dengar baik-baik, Tuhan akan turun tangan asal kamu angkat tangan. Ada 2 alasan utama apa yang mustahil di mata manusia justru menjadi panggung kemuliaan Allah. Yang pertama, supaya kemuliaan hanya kembali kepada Allah, bukan kepada manusia. Ketika manusia tidak mampu, kemuliaan Allah hanya milik Tuhan. Amen. Mustahil bagi manusia berarti apa, saudara? Kemuliaan bagi Allah. Kita lihat di dalam Matius, di situ dikatakan demikian. Bilang apa? Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dan bagi kita yang percaya segala perkara mungkin. Di titik mustahil, Allah memperlihatkan kuasanya yang murni, sehingga semua orang tahu ini bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena apa? Tangan Tuhan. Yang kedua, supaya iman bertumbuh dan nama Tuhan dimuliakan melalui kesaksian nyata. Allah sering bekerja lewat ketidakmungkinan agar iman umatnya naik level. Dari percaya karena melihat menjadi apa? Yes. Dia lihat dulu baru percaya. Sekarang dia belum percaya, dia belum melihat, tapi dia sudah percaya. Dia level up. Dia naik ke tingkat yang berikut. Dinaikkan ke tingkat berikut karena dia percaya walaupun belum melihat. Bilang di kiri kanan, posisimu di level mana? Lihat baru percaya atau percaya baru melihat? Anda di level mana? Hanya kamu yang tahu, Tuhan dan setan yang tahu.
Allah memilih yang lemah supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapannya. Amen. Amen. Ketika Tuhan mengubah yang mustahil menjadi nyata, itu menjadi kesaksian hidup yang memuliakan namanya dan menguatkan banyak orang. Haleluya. Karena itu dengar baik-baik ini. Dengar. Bersiap-siaplah, ketidakmustahilan sedang datang kepadamu. Bilang di kiri kanan begitu. Siap-siaplah, karena ketidakmustahilan datang kepadamu. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Siap-siap. Getting ready. Because impossible are going to possible for you. Haleluya. 2026 adalah giliran ketidakmustahilan datang dengan lebih cepat menghampirimu. Katakan. Umat Tuhan, mustahil bagi manusia sama dengan apa? Mustahil bagi saya dan saudara adalah apa? Gelap bagi saya dan saudara sama dengan apa? Karena itu katakan, no worries please. Saudara, kalau Anda melihat ilustrasi ini, Anda bisa lihat apa dan apa dan apa dan apa dan apa. Coba. Kunci kecil yang dipegang oleh seseorang dan orang itu diperhadapkan dengan pintu yang besar. Sebuah pintu besi besar tidak dibuka dengan dorongan yang kuat, apalagi pakai bulldozer, tetapi dengan kunci yang kecil dan tepat. Amin. Puasa Daniel mungkin terlihat kecil. Doa sederhana, makanan dibatasi, tidak ada sorak-sorai. Namun itu adalah kunci rohani bagi saya dan saudara. Kasih pujian bagi dia, come on. Bilang kiri kanan, kunci itu sudah menjadi milik kamu. Kunci rohani yang membuka pintu jawaban doa, pintu pemulihan, pintu terobosan, pintu masa depan yang cerah. Katakan, saya menerima kunci itu. Kunci itu milik saya untuk selama-lamanya. Tantangan untuk kita semua. Apa? Jika kita menyerahkan yang kecil kepada Tuhan, jawab saya. Jika kita menyerahkan yang kecil kepada Tuhan, nothing is impossible. Karena apa? Kuasanya selalu lebih besar dari keterbatasan kita. Katakan amin. Umat Tuhan, dengar baik-baik pernyataan ini. Apa yang mustahil hari ini sedang dipersiapkan Tuhan menjadi kesaksian terbesar ketika kita katakan nothing is impossible bagi Allah. Melalui doa dan puasa Daniel, Tuhan membawa kita masuk tahun-tahun fase dalam ketaatan, deeper dalam intimasi, deep wider dalam dampak. Mulai 2026 sampai 2034, katakan, haleluya. Umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Berdiri dalam iman, melangkah tanpa ragu. Sebab ketika kita taat dan kita percaya, dengar, Tuhan membuka jalan yang tidak pernah Anda bayangkan. Siapkah saudara menemukan dan melewati jalan yang tidak ada nama? Saudara, maukah engkau melewati jalan yang tidak ada nama? Yang engkau belum pernah tahu? Google Map tidak pernah tahu? Amin. Hanya Tuhan dan anak-anaknya yang tahu. Buka tangan saudara. Katakan, kunci itu sudah menjadi milik saya. Saya berjalan di jalan yang baru. Jalan yang belum tak saya bayangkan. Yang belum saya dengar. Tapi hari ini saya percaya. Kunci itu menjadi milik saya. Jawaban dalam hidup saya. Jalan itu adalah jalan hidup saya. Jalan kebenaran,
yang adalah Yesus sendiri. Mari sama-sama kita deklarasikan ini dengan suara yang keras. 2, 3. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Inilah musim bagi kita di 2026, 2030. Katakan amin. Amin. Kasih pujian bagi dia. Haleluya. Come on. Semuanya siap, oke. Hey, Eva, come on. Eva, sini. 5 orang, 4. Ikut gerakan. Mari. Nona. Ikut gerakan apa? Naik jadi kita. Ini naik. Ini, dua. Come on. Geser sana. Geser nanti kan. Katakan tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia.
segala kemuliaan, segala pujian, kehormatan, pujian, sanjungan, kekuatan dan kekuasaan kami berikan kepada Yesus, Raja segala raja. Haleluya.